Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa. So kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang agung, Tuhan yang mampu. Amin. Mari memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari angkat syukurmu kepada Tuhan, memberikan rasa hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih ada di tempat kami berada, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai Tuhan persembahan rasa syukur kami kepada Engkau Yesus. Ini kami, ini ibadah kami, ini ucapan syukur kami. Kami berikan semua yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukacita memuji, menyembah Tuhan. Amin. Juru Selamat dunia yang begitu luar biasa hebat. Kami memuji, memuliakan-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik dalam hidup kami Yesus. Mari angkat suaramu, oh sembah Dia, Rajaku. Dekat padamu
kasih untuk setiap kami, Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan, saat mulut, hati, hidup kami memuji dan menyembah-Mu, kebaikan-Mu akan berlimpah atas kami, Yesus. Ini ucapan syukur hormat kami, Tuhan. Sudah kami berikan semuanya yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Mari urapi setiap hati kami, bentuk setiap hati, hidup karakter kami menjadi bejana-Mu, Tuhan.
sesuai apa yang Engkau mau melalui firman perkataan yang sudah Tuhan taruh dari hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan segala perkataan-Mu melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kesempatan saat ini kita tetap bersuka cita karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita semuanya saat ini, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Karena itu pada kesempatan saat ini mari kita akan belajar bersama-sama. Ya, kita sudah diberkati dengan tim musik yang sudah melayani kita untuk kita mengalami lawatan dan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita akan belajar pada kesempatan saat ini melalui kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menegur, ya, mengajar kita, mengingatkan kita, menasihati kita supaya hidup kita dari waktu ke waktu senantiasa kita memuliakan nama Tuhan, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah boleh mengadakan ibadah Natal bersama dengan keluarga besar Shalom, ya. Kita bersyukur untuk semua campur tangan Tuhan, dan saat ini kita juga tetap bersuka cita, ya, meskipun kita ibadah di rumah itu tidak mengurangi kuasa Tuhan, lawatan Tuhan saat kita sungguh-sungguh mencari wajahnya, sungguh-sungguh kita duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati. Puji Tuhan. Nah, karena minggu yang lalu kita sudah diberkati oleh hambanya mengenai tema Natal, ya, gereja-gereja, yaitu kemarin, ya, di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-22, ya, yang di situ adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, ya. Mereka gereja-gereja sudah memutuskan, ya, mulai bulan Oktober itu seluruh gereja perwakilan, ya, mereka rapat menentukan untuk menyatukan tema Natal pada tahun 2021 ini, ya. Dan PGI adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, juga mereka mengadakan KWI, yaitu Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan memutuskan untuk seluruh, ya, gereja-gereja dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Karena beberapa hari yang lalu pun saat kami menghadiri ibadah Natal, Hamak, ya, kabupaten juga memakai tema ini. Karena itu ayo kita akan belajar, ya, dari tema yang sudah ditentukan, yaitu cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-22 di situ dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang saya mau garis bawahi pada kesempatan saat ini adalah kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas, ya. Saya mau nyampaikan tema khotbah kita pada saat ini adalah tulus ikhlas. Apa sih tulus itu, ya? Kalau saya tadi mencari, ya, tulus itu artinya sungguh, bersungguh-sungguh dan bersih hatinya, ya. Ikhlas juga berarti jujur, tidak berpura-pura. Jadi tulus ikhlas adalah sungguh-sungguh, ya, tidak berpura-pura, apa adanya, ya. Kadangkala ada orang itu lain di mulut, lain di hati. Biar itu tidak terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Tuhan mencari hari-hari ini orang yang melakukan segala sesuatunya dengan tulus dan ikhlas, ya. Lakukanlah segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Coba lihat juga di dalam Kolose ini, ya, yang sering kita baca, kita juga bahas. Di situ dikatakan, Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan dasar kita melakukan dengan kasih kita kepada Tuhan, baik itu kita dihargai maupun tidak dihargai manusia ya, ini ya, dihargai manusia atau tidak, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan bersungut-sungut. Kenapa? Wong kita melakukannya semuanya untuk Tuhan kok. Tuhan itu Allah yang adil, Allah yang maha tahu ya. Dia melakukan segala sesuatunya itu bukan bim salah bim tidak, tetapi melihat kedalaman hati kita ini loh saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Siapa yang bisa melihat hati kita? Ya, suami kita aja belum tentu bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita loh. Orang terdekat kita belum tentu mengerti. Karena apa? Kadangkala itu tadi, mohon maaf, berpura-pura ya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang apa adanya ya. Kita tidak menjadi orang-orang yang memakai apa ya, topeng. Tahu topeng? Ya. Di sini gini, di situ gini ya. Di depan kita beda lagi. Biar itu dijauhkan dari kita, keluarga besar Shalom Ministry ya. Kalau kita tahu teman kita salah, diarahkan ya, dinasehati, diluruskan ya. Kalau tidak mau ya sudah, itu urusannya dia dengan Tuhan. Jangan kita membicarakan keburukan teman kita, rekan kita dengan teman-teman kita yang lain. Karena apa? Itu akan mudah meracuni saudara ya. Kadang orang dibuat untuk melakukan kebaikan itu angel gak karuan ya. Tapi untuk kita membicarakan keburukan orang itu lebih cepat loh ya. Ini yang harus kita waspadai hari-hari ini. Kenapa? Pada saat ini Bu Ati mau menyampaikan tentang tulus dan ikhlas, bukan satu kebetulan ya. Karena kerinduan kita semua, kita menjadi mempelai Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Dari Yusuf ya. Kita akan melihat di dalam Matius pasalnya yang pertama ayat yang ke-19. Yusuf suami Maria ya ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Ya, dia adalah waktu itu belum jadi suaminya Maria ya, masih tunangan ya. Ya, nah Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, dari Yusuf ini kita akan belajar orang yang tulus hatinya. Kenapa? Di sini jelas dikatakan ya. Dan ini yang harus kita pelajari hari-hari ini. Kita melakukannya. Ya, tulus hati artinya tidak ada kepura-puraan tadi ya. Di dalam hatinya ikhlas menjalani kehidupan ini, melakukan sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa atau mengharapkan imbalan. Saudara percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan itu tidak pernah berhutang ya. Meskipun orang tidak melihat, Tuhan itu loh yang tahu apa yang kita lakukan, dengan motivasi, dengan kebenaran kita melakukannya, dasarnya apa ya. Apakah kita ingin dihormati, dihargai, atau kita benar-benar tulus melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Yusuf, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sungguh memiliki hati yang luar biasa. Waktu zaman itu kalau orang ketahuan ya hamil sebelum nikah, apa yang dilakukan? Yang akan diterima rajam batu, saudara. Dan saya melihat Yusuf ini adalah, di sini jelas sekali dikatakan ya, ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia bermaksud itu menceraikan dengan diam-diam ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus,
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan dinamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sungguh Yusuf ini orang yang memiliki hati yang luar biasa. Dia belajar taat, melakukan seperti apa yang malaikat utarakan. Ya, Tuhan memakai malaikat untuk menyampaikan pesannya kepada Yusuf. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan juga di dalam Matius pasal yang kedua, ya. Matius pasal yang kedua, di situ dikatakan ayatnya yang ke-12 sampai 15. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini adalah orang-orang Majus yang pada waktu mereka mau datang mencari di mana Yesus lahir, ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Yusuf memiliki hati yang luar biasa. Dia selalu respon akan setiap apa yang malaikat Tuhan sampaikan melalui mimpi. Ya, mungkin Tuhan berbicara kepada kita ini enggak seperti Tuhan berbicara kepada Yusuf. Ya, Yusuf Tuhan menyatakan dirinya melalui malaikat dalam mimpi, ya, untuk apa tadi? Jangan kamu takut, ya. Yang pertama tadi, jangan kamu takut untuk mengambil Maria, karena Maria ini hamil dari Roh Kudus, ya. Itu yang pertama, dan dikatakan di situ Yusuf melakukannya seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan yang kedua, pada saat orang-orang Majus mau mencari tempat di mana Yesus dilahirkan, sebelumnya itu dia menghadap Herodes, dan dikatakan di ayat-ayat pasal yang kedua itu Herodes berpesan kepada orang-orang Majus ini supaya kalau sudah ketemu nanti disampaikan kepada Herodes di mana letaknya, untuk apa? Untuk dibunuh ini Yesus. Tetapi orang-orang Majus ini dikatakan ada yang ke-12 di situ kembali pulang mereka melalui jalan lain, ya, tidak kembali kepada Herodes. Dan Tuhan melalui malaikatnya juga menampakkan diri lagi kepada Yusuf untuk apa? Membawa Maria dan Yesus ini pergi menyingkir ke Mesir sampai nanti Tuhan menyatakan lagi kuasanya, firman-Nya melalui malaikat ini. Dan sekali lagi Yusuf taat melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa dia bertanya ini tidak, ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita itu melalui berbagai macam cara, ya. Bisa lewat mimpi, kadang Tuhan menyatakan sesuatu kepada saya itu lewat mimpi, kadang melalui kejadian yang terjadi, ya, kadang melalui firman yang kita dengar, yang kita baca, ya, yang jadi rema dalam hidup kita. Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita mengeraskan hati kita? Apa mungkin gitu, ya? Itu kan omongan Bapak Gembala ini itu. Atau kita, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, firman itu adalah Allah sendiri. Dan saat kita belajar untuk taat, untuk tunduk melakukan dengan anugerah kekuatan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan setiap kehidupan kita. Saatnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita meninggalkan tahun 2021 ini, ayo kita terus kejar untuk kita memperbaiki hidup kita. Bukan kita mencari kesalahan orang lain, kita menghakimi orang lain,
ya. Kita menjelek-jelekan orang lain, bukan waktunya lagi untuk saat ini. Tapi belajarlah saat ini untuk kita tunduk akan firman Tuhan. Dan pada saat ini saya mau katakan kepada setiap kita, ayo kita tulus ikhlas dalam kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, melakukan segala sesuatunya dengan tulus ikhlas, ya. Melayani suami kita, melayani istri kita, melayani anak kita, keluarga kita, tetangga kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, lakukanlah semuanya itu dengan tulus ikhlas, ya. Rasul Paulus tadi atas katakan bahwa lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Anak-anak, hormati orang tuamu, bukan karena engkau takut orang tuamu, tetapi karena engkau melakukannya karena itu adalah perintah Tuhan, ya. Istri-istri, tunduklah kepada suami karena itu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf ini, ya. Loh, saya kan bukan Yusuf, mungkin kita berkata seperti itu, ya. Tetapi firman Tuhan ini untuk kita teladani, untuk kita pelajari, ya. Belajarlah untuk saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, ya. Belajarlah untuk kita senantiasa melakukan semuanya dengan motivasi kita kepada Tuhan, ya. Melayani musik, ya, melayani segala sesuatu lah, ya. Kita mungkin di pekerjaan, kerjakan itu dengan sukacita, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, sebab orang-orang yang sungguh-sungguh akan memakan hasil apa yang dikerjakan oleh tangannya. Dikatakan Amsal Salomo seperti itu. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa di dalam perjalanan Yusuf dan Maria ini juga mengalami tantangan, ya. Di dalam perjalanannya pasti mengalami banyak hal yang harus dia lalui dan hadapi. Tetapi saya mau garis bawahi di sini, dia melakukannya, dia menghadapi kehidupan yang harus dia lalui dengan tulus dan ikhlas, ya. Kita akan lihat bagaimana Maria, ya, hamil itu, mengandung itu nggak cukup 1 bulan 2 bulan, ada waktunya, saudara. Kecuali yang sampai prematur itu, ya, lahir sebelum waktunya, itu pun mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, kan. Tetapi kalau normalnya orang mengandung itu ada waktunya, saudara, ya. 9 bulan 10 hari itu yang normal, ya. Maria di dalam kesakitannya mengandung, ya, saya percaya bukan cuma kesakitan secara jasmani, ya, tetapi saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia belum nikah itu apa yang dia terima. Mungkin saat dia keluar, nggak diceritakan, ya, di sini kita logika aja lah, sekarang kita belajar untuk melihat bagaimana Maria mengandung saat keluar, apa yang dia alami. Pasti cemoohan, ya, pasti hinaan, tetapi dalam semuanya itu Maria berkata di kalau tidak salah itu pasal yang pertama, ya, di dalam ada kata-katanya itu seperti ini, bahwa apa namanya, jadilah padaku seperti yang Tuhan katakan, sebab aku ini adalah hambamu. Maria memiliki hati yang luar biasa juga seperti Yusuf ini. Mereka berdua memang sudah dipertemukan dan tanpa kebetulan, semua sudah Tuhan atur. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, ya, mungkin saat ini Tuhan izinkan kita mengandung janji Tuhan. Kapan engkau akan melahirkan itu? Waktunya adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Saat kita menanti itu diperlukan kesabaran, ketekunan, penguasaan diri, ya, iman yang harus semakin kuat, bukan semakin undur, ya. Mulut kita harus kita jaga untuk kita apa, memperkatakan firman Tuhan, sebab firman itu yang akan mencipta sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Belajarlah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk kita ini memperhatikan perkataan yang keluar dari mulut kita, tindakan kita, apakah itu menyakiti orang lain, ya, apakah mengecewakan orang lain. Saya sampai hari ini pun belajar untuk saya kadang menjaga perkataan saya aja, kadang ngelos, blok remnya Bapak Ibu. Tapi ayo kita
semuanya belajar pada kesempatan saat ini. Belajarlah untuk kita ini mengerem segala kedagingan kita, keegoisan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Supaya apa? Kita benar-benar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tahun 2021 ya sebentar akan kita lalui, tinggal berapa hari? 11 hari ya kita akan tinggalkan tahun ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin engkau sudah mengandung sejak bulan Januari 2021 dan sampai hari ini janji itu belum engkau lahirkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu setia kepada setiap kita anak-anaknya. Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menggenapi janji-janjinya. Tuhan mau melihat kesiapan hati kita, ketulusan hati kita, kesungguhan hati kita. Dari semua yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Itu yang menjadi rema Bu Wati sampai hari ini. Setiap ada tantangan, setiap ada pergumulan, saya percaya firman ini. Saya bukan cuma mengklaim, aku percaya, tetapi kita harus belajar melakukan. Apa yang kita lakukan? Berdoa, bersujud, lakukan bagian yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita untuk kita lakukan. Dengan apa? Jangan bersungut-sungut, ya. Jangan gerutu, ya. Tetap sabar, tetap kuat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajarlah untuk legowo, untuk ikhlas, Bapak Ibu. Beberapa hari ini saya pribadi sekeluarga ya mengalami juga itu. Seharusnya menjadi hak kami, tetapi hilang. Yaitu sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan atas keluarga kami, tetapi saya belajar, ya sudahlah. Berkat semuanya dari Tuhan, ya. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Saat kita merelakan dengan ikhlas, Tuhan bisa ganti dengan cara-caranya yang ajaib. Itu yang kami alami sampai hari ini. Di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami berumah tangga, ya. Bukan hal mudah saat kita ini diperhadapkan dengan tantangan, dengan pergumulan. Tetapi bagaimana respon kita menyikapi semua yang terjadi dalam hidup kita, setiap musim yang terjadi dalam hidup kita? Nggak mungkin ya musimnya hujan terus, ada kala juga kekeringan. Bagaimana respon kita di dalam kekeringan? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita menyalahkan Tuhan kok panas kayak gini gitu ya? Kalau hujan, Tuhan kok hujan? Repot manusia ini, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan ya, tidak pernah tahu apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita itu semua baik. Bersyukur, mau hujan, mau kekeringan, kita tetap ada di dalam covering, perlindungan, penyertaan Tuhan. Itu yang harus kita syukuri. Sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, itu karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita melakukan segala sesuatunya itu dengan dasar tadi apa? Ketulusan, kasih. Apa sih kasih itu Bu Wati? Coba lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama ya sampai yang ke-9. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Apa sih kasih itu? Ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong,
ia tidak melakukan yang tidak sempurna dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jelas sekali Rasul Paulus ingatkan kepada setiap kita pada saat ini di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata mungkin bahasa malaikat, ya di sini katakan, tetapi jika aku tidak punya kasih, itu seperti gong yang gemerincing, ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, di sini jelas dikatakan, tapi jika tidak memiliki kasih, sama sekali tidak ada gunanya. Sekalipun mungkin kita sering memberi, melakukan segala sesuatunya, ya, dari harta kita, tetapi di sini bahkan rela menyerahkan dirinya, tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa sih kasih itu, Bapak Ibu? Kasih ini loh, jelas sekali. Kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati. Saat engkau disakiti, engkau belajar untuk mengampuni, melupakan, memberkati, ya, mendoakan. Itu murah hati. Bukan kita menyimpan kesalahan orang lain. Rugi dewek, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya belajar sampai hari ini, mau disakiti jungkir balik, kalau respon kita sudahlah, nggak akan pengaruh dengan hidup, nggak akan pengaruh dengan hati kita. Hati kita tetap terjaga, dan saat kita bisa menjaga hati kita, di situ akan terpancar kehidupan. Jelas sekali di sini dikatakan ia tidak cemburu, ya. Kalau teman-teman kita diberkati, tetangga kita diberkati, keluarga, saudara kita diberkati, nggak cemburu, nggak iri. Berkat itu Tuhan itu sudah tahu takarannya, Bapak Ibu, dan kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan itu sesuai dengan kapasitas orang tersebut yang sudah dilakukannya. Jadi jangan iri kalau orang itu diberkati luar biasa, tapi carilah apa sih yang dilakukan orang ini, kok pekerjaannya diberkati, rumah tangganya diberkati. Itu yang harus kita iri, bukan iri, itu duit dari mana ya, berkat dari mana. Bapak Ibu, Tuhan tidak kekurangan cara, ya, untuk memberkati setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang bekerja dengan tanggung jawab, dengan kerja keras, ya. Dikatakan juga ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jangan sombong kalau engkau saat ini mungkin ada di atas, ya. Tuhan itu punya waktu. Tetap jaga hidup kita di dalam kebenaran, supaya apa? Kita tetap ada covering Tuhan, kita tetap ada perlindungan Tuhan, ya. Sekalipun nanti, ya, doa saya tidak doa pada anak-anak saya untuk umat Tuhan untuk mengalami sesuatu yang mungkin dari atas terus jatuh, tidak ya Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita tetap siap sedia. Ayo, kurang apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Dia kaya pada zamannya, tapi Tuhan bisa taruh di bawah habis-habisan. Tapi dalam semuanya itu belajarlah dari Ayub, tidak pernah mulutnya berkata-kata atau mengatai, ya, Tuhan. Bahkan istrinya meninggalkan dia waktu itu, ya kan, kutukilah Allahmu yang kau sembah. Tapi Ayub berkata apa? Aku keluar dari rahim ibuku dengan telanjang, datang kepada Tuhan pun dengan telanjang. Artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dia sadar segala sesuatu itu dari Tuhan, ya. Di situ dikatakan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ya. Marah boleh, tapi jangan suka marah-marah, ya. Itu yang harus kita tahu. Dan dikatakan juga tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Tadi saya katakan jangan nyimpan kesalahan orang lain.
Kita semuanya ini tidak ada yang sempurna. Kita semua ini sedang belajar menuju kesempurnaan yang Tuhan mau kita lakukan. Belajarlah untuk kita melakukan yang kudus, ya, karena Tuhan memanggil kita untuk melakukan yang kudus, bukan melakukan yang cemar. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan seperti itu, ya. Jangan nyimpan kesalahan orang lain, jangan nyimpan kesalahan istri atau suami atau anak, saudara, orang tua. Rugi Bapak Ibu. Hati kita ini tempatnya Tuhan, ya. Hati ini tempatnya Roh Kudus untuk bertahta. Damai sejahtera itu tetap limpah dalam hidup kita saat kita ini bersih hati kita. Coba kalau hati kita kemerungsung, marah, jengkel, iri, ya, nyimpen jengkel dengan orang lain, kecewa, apa yang terjadi? Tidak akan ada damai sejahtera, ya. Karena itu kita belajar pada saat ini. Ia tidak bersuka cita karena tidak keadilan, ya. Kita bersuka cita karena keadilan, ya. Di situ katakan ia menutupi segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu sesuatu mengenai seseorang, doakan, ya. Kalau memang engkau tergerak untuk menasihati, nasihati dengan kasih, bukan untuk mohon maaf, umbar kesalahan orang lain. Mohon maaf, bukan untuk disampaikan kepada khalayak umum. Sebab apa? Hakim kita ini sudah berdiri di ambang pintu. Dia itu hakim yang adil, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Dia menghakimi dengan adil. Di situ dikatakan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dengan kata beriman, ya. Iman itu apa? Mengimani segala sesuatu yang belum kelihatan, ya. Karena itu kita mau belajar pada kesempatan malam hari ini dari Yusuf yang memiliki ketulusan hati yang luar biasa di dalam dia mengikut Tuhan dan menjalani kehidupannya. Dasarnya apa? Kasih. Tadi di sini dikatakan melalui 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ayo kita praktekkan hari-hari ini untuk kita punya kasih. Kalau belum lolos, belajar lagi. Belum lulus, belajar lagi, ya. Di sini di ayat yang tadi berapa ya? 7 ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Saya mau mengajak setiap kita sebelum kita mengakhiri tahun 2021, percayalah bahwa berkat-berkat yang luar biasa sudah menanti kita di tahun 2022. Imanmu yang akan membuat engkau tetap kuat hari-hari ini untuk melewati masa yang sulit, masa yang sukar bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dapat Bu Wati sampaikan kepada kita semuanya saat ini. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita bukan hidup semau gue, tetapi belajarlah untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita belajar untuk lebih lagi kita menjadi anak-anak yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu Bapa yang mengajar kami untuk kami memiliki hati yang tulus ikhlas di dalam kami menjalani hari-hari kami di dunia ini Bapa. Sebab yang kami tahu bahwa Tuhan tetap berdaulat atas setiap kehidupan kami, di setiap musim hidup kami Tuhan selalu ada, karena Engkau Allah kami Immanuel, Allah yang menyertai dimanapun kami berada. Saat kami ada di lembah, saat kami ada di gunung Sion-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan ada di situ. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Bapa, dan beri kami kekuatan untuk kami melakukannya dengan kasih kami yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, berkati tim musik yang sudah melayani kami semuanya, berkati seluruh umat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dimanapun mereka berada, baik di kota Banyuwangi, luar kota, bahkan di luar negeri. Kami percayakan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu. Rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, anak cucu menantu mereka diberkati,
apapun yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, urapan-Mu, kuasa-Mu menyertai mereka semua Bapa. Terima kasih untuk saat ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan sebelum kita akan menerima doa berkat, saya akan sampaikan pengumuman untuk sepekan minggu ini. Untuk sementara ibadah wilayah kita libur dulu ya, sampai nanti ada pengumuman lagi untuk kita akan memulai ibadah wilayah. Dan untuk ibadah minggu depan tanggal 26 ya, kalau nanti tidak 25, 26 nanti akan saya share di grup. Kita akan ibadah bersama-sama di rumah kami ya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur pekerjaan Tuhan, monggo saya persilahkan Bapak Ibu untuk langsung transfer di rekening yang ada di bawah ini. Tetap semangat untuk hari-hari ini ya, sebelum kita mengakhiri tahun 2020, tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Doa saya biar janji-janji Tuhan yang belum tergenapi di bulan-bulan yang lalu, bulan ini Tuhan akan nyatakan kuasa mukjizatnya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. Terima kasih buat pimpinan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir semua. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang minggu ini kami tetap percayakan kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Sebab yang kami tahu Bapa, di saat kami mengandalkan Engkau, maka segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Biar kendaraan kemenangan-Mu menyertai setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati rumah tangga umat-Mu, Tuhan memberkati keluarga mereka, apapun yang dikerjakan tangan-tangan mereka dibuat Allah berhasil dan beruntung. Mereka semua tetap sehat, tetap kuat, karena Tuhan Yesus yang senantiasa menopang setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih, berkati dan Tuhan lawat anak-anak-Mu yang ada di luar kota, di luar negeri. Kami percayakan mereka dalam proteksi perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk saat ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau selesai beribadah saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.